Lapas Narkotika Kelas 2A Bangli adalah lapas khusus narkotika yang dibangun di sebuah desa di Bangli, Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Bangli merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Bangli dibangun seluas tanah 40.580 meter persegi yang terletak di Banjar Buungan, Desa 3, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali, mempunyai 4 blok hunian dengan kapasitas hunian 468 orang. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Bangli diresmikan oleh Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 September tahun 2016. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Bangli berdasarkan Korta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor MAH 05.01.01 tahun 2010 tanggal 30 Desember tahun 2010 mempunyai struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Bangli terdiri dari 5 kepala seksi dan 8 subseksi. Lapas Narkotika Bangli diresmikan pada tanggal 21 September 2016 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Segala jenis undi, mari harukan negeri kita tercinta. Lapas Narkotika Bangli berkomitmen mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan menerapkan 6 area perubahan, yaitu 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan tata laksana, 3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia, 4. Penguatan akuntabilitas, 5. Penguatan pengawasan, dan keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Langkah pertama yang dilakukan oleh Lapas Narkotika Bangli untuk mewujudkan zona integritas adalah dengan melaksanakan kegiatan upacara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kita harus bisa mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas. Bidang manajemen perubahan diawali dengan pertama,
Pembentukan tim kerja WBK melalui proses seleksi yang transparan yang mampu berkomitmen mensukseskan WBK dan WBBM pada Lapas Narkotika Bangli. Kedua, rencana pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM melalui sosialisasi kepada seluruh pegawai oleh Kepala Lapas Narkotika Bangli sebagai agen perubahan agar memiliki budaya kerja yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Ketiga, pemantauan dan evaluasi terus dilakukan oleh pejabat struktural secara kontinu untuk memonitoring capaian pembangunan zona integritas. Keempat, peran aktif pimpinan sangat dibutuhkan untuk merubah pola pikir, tanggung jawab, dan sebagai contoh bagi para pegawai. Tanggal 3 Februari tahun 2020 kami sebut mengingat jumlah anggota jaga orang ada lengkap isi lapas 525 orang warga binaan tetap siap akan tugas laporan selesai juga lanjutkan pada anggota lapas hormat gerak gerak gerak. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem tes dan prosedur kerja Lapas Narkotika Kelas 2 Bangli melaksanakan penataan tata laksana dengan memasang banner prosedur operasional tetap, alur kunjungan, dan tata tertib di setiap ruang pelayanan. Selain itu, untuk mengukur kinerja pegawai Lapas Narkotika Bangli dengan mudah dan efektif, maka digunakan aplikasi e-office berbasis IT seperti aplikasi sistem database pemasyarakatan, aplikasi Sisumaker, dan pengisian jurnal harian menggunakan Simpek. Untuk keterbukaan informasi publik dilakukan melalui pemasangan banner-banner sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube, website resmi Lapas Narkotika Bangli, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Pertama, melalui analisa kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan analis beban kerja. Kedua, pola mutasi internal dan eksternal. Ketiga, pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan mengikutsertakan pegawai dalam diklat-diklat dan pelatihan. Keempat, penetapan kinerja individu pegawai dengan menggunakan sistem informasi kepegawaian atau Simpek. Kelima, penegakan aturan disiplin pegawai, kode etik, kode perilaku bagi pegawai yang melanggar aturan. Keenam, sistem informasi kepegawaian yang mutakhir dengan mengupdate data secara mandiri oleh setiap pegawai. Penguatan akuntabilitas antara lain: pertama, keterlibatan pimpinan. Kedua, pengelolaan akuntabilitas kinerja. Penguatan pengawasan melalui 1. Pengendalian gratifikasi dengan memasang banner-banner larangan gratifikasi. Kedua, penerapan SPIP. Ketiga,
pengaduan masyarakat melalui loket pengaduan dan media sosial. Keempat, penerapan whistleblowing system. Kelima, penanganan benturan kepentingan. 6. Kepatuhan pegawai dalam menyampaikan laporan harta kekayaan pegawai atau LHKPN. Dan terakhir, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun pembinaan-pembinaan yang ada di Lapas Narkotika Bangli antara lain: 1. Pembinaan kerohanian. 2. Pembinaan olahraga. 3. Perkebunan dan peternakan. 4. Pelatihan keterampilan sehingga nantinya dapat berguna bagi warga binaan pemasyarakatan saat mereka keluar dari lapas. Layanan kesehatan yang tersedia pada Lapas Narkotika Bangli. Kegiatan rehab medis dan sosial Lapas Narkotika Bangli. Pengolahan makanan yang layak dan bersih.
untuk diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan Lapas Narkotika Bangli. Selamat siang, maaf mengganggu. Kami hanya ingin bertanya bagaimana kesan Bapak terhadap pelayanan dari Lapas Tik Bangli ini, Pak? Menurut saya pribadi, Lapas Tik ini sangat baik sekali. Ya, karena sebelum keluarga kami sebelum pindah ke sini ada di lapas lain dan sangat tidak nyaman buat kami. Nah, kalau di sini kami nyaman. Nyamannya kenapa? Saya lihat hanya di sini yang sangat bersih. Ya, tanpa kecuali pengunjung maupun petugas periksa secara komplit, secara detail, dan ini yang paling bersih menurut saya. Selama menggunakan pelayanan di sini, apakah Bapak pernah dipungut biaya? Oh, tidak sama sekali, ya, 0 rupiah di sini. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Sebagai WBP, bagaimana kesan-kesan Anda terhadap pelayanan yang diberikan oleh Lapas Tik Bangli? Saya sebagai WBP sangat bersyukur berada di Lapas Tik Bangli. Layanannya sangat bagus bagi saya di sini, sangat-sangat layak. Jadongnya layak, pembinaannya sangat-sangat bagus. Dan satu lagi, di sini semua pengurusan tidak pernah dipungut biaya.